Bagian 2. Gadis cilik di jendela. Mama merasa khawatir karena Toto-chan pernah dikeluarkan dari sekolah, meskipun dia baru mulai bersekolah. Sungguh aneh, baru kelas 1 SD sudah dikeluarkan dari sekolah. Kejadiannya seminggu yang lalu. Mama dipanggil wali kelas Toto-chan yang langsung berbicara tanpa basa-basi. Putri Anda mengacaukan kelas saya. Saya terpaksa meminta Anda memindahkannya ke sekolah lain. Kemudian, ibu guru muda yang manis itu mendesah. Kesabaran saya benar-benar sudah habis. Mama kaget sekali. Apa yang dilakukan Toto-chan hingga mengacaukan seluruh kelas? Pikirnya menebak-nebak. Sambil mengedip-ngedip gugup dan merapi-rapikan rambutnya yang dipotong pendek model laki-laki, guru itu menjelaskan. Ya, misalnya, dia membuka dan menutup mejanya ratusan kali. Saya sudah menjelaskan bahwa murid-murid tak boleh membuka atau menutup mejanya kecuali untuk mengambil atau memasukkan sesuatu. Putri Anda malah jadi terus-terusan mengeluarkan dan memasukkan sesuatu. Mengeluarkan atau memasukkan buku catatan, kotak pensil, buku pelajaran, atau apa saja yang ada di mejanya. Misalnya, waktu pelajaran menulis abjad, putri Anda membuka meja, mengeluarkan buku catatan, lalu menutup meja dengan membantingnya. Kemudian dia membuka meja lagi, memasukkan kepalanya, mengeluarkan pensil, cepat-cepat membanting tutupnya, lalu menulis A. Kalau tulisannya jelek atau salah, dia akan membuka meja lagi, mengeluarkan penghapus, menutup meja, menghapus huruf itu, kemudian membuka dan menutup meja lagi untuk menyimpan penghapus. Semua itu dilakukannya dengan cepat sekali. Ketika sudah selesai mengulang menulis A, dia memasukkan kembali semua peralatannya ke bawah meja, satu persatu. Dia memasukkan pensil, menutup meja, lalu membukanya lagi untuk memasukkan buku catatan. Kemudian, ketika dia sampai ke huruf berikutnya, dia mengulang semuanya. Mula-mula buku catatan, lalu pensil, lalu penghapus. Setiap kali melakukan itu, dia membuka dan menutup mejanya. Itu membuat saya pusing. Tapi saya tidak bisa memarahinya karena dia selalu membuka dan menutup mejanya dengan alasan yang benar. Bulu mata panjang guru itu bergetar semakin cepat ketika dia membayangkan kejadian yang diceritakannya. Tiba-tiba Mama mengerti mengapa Toto-chan sering sekali membuka dan menutup mejanya. Dia ingat bagaimana bersemangatnya Toto-chan waktu pulang sekolah di hari pertama. Katanya, "Sekolah asik sekali. Mejaku di rumah ada lacinya yang bisa ditarik. Tapi meja di sekolah ada tutupnya yang bisa dibuka ke atas. Meja itu seperti peti dan kita bisa menyimpan apa saja di dalamnya. Keren sekali." Mama membayangkan Toto-chan yang dengan riang membuka dan menutup meja barunya. Mama tidak menganggap itu perbuatan nakal. Lagi pula, Toto-chan pasti akan berhenti melakukannya jika sudah bosan. Tapi Mama hanya berkata begini pada ibu guru. Akan kunasihati dia tentang hal itu. Nada suara guru itu meninggi ketika dia melanjutkan. Saya tidak akan hilang kesabaran kalau hanya itu masalahnya. Mama jadi salah tingkah ketika guru itu mencondongkan badannya ke depan. Kalau dia tidak membuat kegaduhan dengan mejanya, dia berdiri selama jam pelajaran. Berdiri? Di mana? Tanya Mama kaget. Di depan jendela, jawab guru itu ketus. Kenapa dia berdiri di depan jendela? Tanya Mama heran. Agar dia bisa memanggil pemusik jalanan. Guru itu nyaris menjerit. Inti cerita guru itu adalah setelah 1 jam membuka tutup mejanya, Toto-chan meninggalkan tempat duduknya, lalu berdiri di depan jendela, memandang keluar. Kemudian
Ketika guru itu mulai berpikir, selama Toto-chan tidak membuat keributan, biar saja dia berdiri di sana. Gadis cilik itu tiba-tiba memanggil pemusik jalanan yang berpakaian kumuh. Sesuatu yang membuat Toto-chan senang, tapi bagi gurunya menjengkelkan, yaitu kenyataan bahwa kelas mereka terletak di lantai dasar dengan jendela menghadap ke jalan. Antara dinding sekolah dan jalan hanya dibatasi pagar tanaman rendah. Jadi, siapapun yang ada di dalam kelas bisa dengan mudah bercakap-cakap dengan orang yang lewat di jalan. Ketika Toto-chan memanggil mereka, para pemusik jalanan itu langsung mendekati jendela kelas. Lalu, kata guru itu, Toto-chan mengumumkan kepada seisi kelas, "Mereka datang!" Dan anak-anak berlarian ke jendela sambil memanggil-manggil para pemusik itu. "Mainkan lagu," kata Toto-chan. Rombongan kecil itu yang biasanya melewati sekolah tanpa suara memainkan musik mereka keras-keras di depan murid-murid. Maka terdengarlah lengking nyaring klarinet, bunyi gong, genderang, dan samisen, alat musik petik khas Jepang. Guru yang malang itu hanya bisa menunggu dengan sabar sampai kegaduhan selesai. Akhirnya, setelah lagu selesai, para pemusik itu pergi dan murid-murid kembali ke tempat duduk masing-masing. Semua, kecuali Toto-chan. Ketika guru bertanya, "Mengapa kau tetap berdiri di depan jendela?" Toto-chan menjawab dengan sungguh-sungguh, "Mungkin pemusik yang lain akan lewat. Lagi pula, sayang kan kalau kita sampai tidak melihat rombongan yang tadi kembali." Sekarang Anda pasti bisa membayangkan betapa kelakuannya membuat kelas menjadi kacau, kan? Kata guru itu emosi. Mama mulai bersimpati padanya ketika sang guru meneruskan dengan suara yang makin meninggi. Lagi pula, selain itu, apalagi yang dilakukannya? Tanya Mama dengan perasaan makin tak enak. "Apalagi?" suruh guru itu. "Kalau saja saya bisa menghitung apa saja yang dilakukannya, saya tidak akan meminta Anda memindahkannya ke sekolah lain." Guru itu berusaha menenangkan diri, kemudian memandang Mama lekat-lekat. "Kemarin, Toto-chan berdiri di depan jendela seperti biasa. Saya terus mengajar, mengira dia menunggu para pemusik jalanan itu. Tiba-tiba, dia berteriak kepada seseorang. 'Hei, kau sedang apa?' Dari tempat saya berdiri, saya tidak bisa melihat siapa yang diajaknya bicara. Jadi saya hanya bisa menebak-nebak apa yang sedang terjadi. Kemudian dia berteriak lagi, 'Kau sedang apa?' Dia tidak berbicara pada seseorang di jalan, tapi pada seseorang yang berada entah di mana. Saya jadi penasaran dan mencoba mendengar jawaban, tapi tak ada yang menjawab. Meskipun demikian, putri Anda terus-menerus berseru, 'Kau sedang apa?' Begitu seringnya hingga saya tak bisa mengajar. Akhirnya, saya pergi ke jendela untuk melihat siapa yang diajaknya bicara. Ketika menjulurkan kepala keluar jendela dan mendongak, saya melihat sepasang burung walet sedang membuat sarang di bawah atap teritisan. Toto-chan berbicara pada sepasang burung walet. Anda tahu, saya memahami anak-anak dan saya tidak mengatakan bahwa berbicara kepada burung walet itu tidak masuk akal. Saya hanya merasa tidaklah perlu bertanya kepada sepasang burung walet apa yang sedang mereka kerjakan ketika kita sedang mengikuti pelajaran. Sebelum Mama sempat membuka mulut untuk meminta maaf, guru itu sudah melanjutkan. Ada lagi masalah di pelajaran menggambar. Saya meminta anak-anak menggambar bendera Jepang. Semua anak menggambar dengan benar. Tapi putri Anda menggambar bendera angkatan laut. Anda tahu kan? Yang bergambar matahari dengan garis-garis sinar. Biarkan saja, pikir saya. Tapi tiba-tiba dia mulai menggambar rumbai-rumbai di sekeliling bendera. Rumbai-rumbai, bayangkan, seperti rumbai-rumbai pada Panji. Mungkin dia pernah melihatnya, entah di mana. Sebelum saya sadar apa yang dilakukannya,
Dia telah menggambarkan rumbai kuning sampai ke pinggir kertas dan terus menggoreskannya di atas mejanya. Anda tahu, benderanya dia gambar hampir sehalaman penuh. Jadi, tak ada tempat cukup untuk rumbai-rumbainya. Dia mengambil krayon kuning lalu membuat ratusan garis yang menggores sampai melewati pinggir kertas. Jadi, waktu dia mengangkat kertasnya, mejanya penuh dengan coretan kuning yang tak bisa dihapus betapapun kerasnya kami berusaha. Untunglah, garis-garis itu hanya memenuhi 3 sisi. Karena bingung, Mama cepat-cepat bertanya, "Apa maksud Anda? Hanya 3 sisi?" Meskipun tampak mulai capek, guru itu masih berusaha menjelaskan. Dia menggambar tiang bendera di bagian kiri bendera. Jadi rumbai-rumbainya hanya ada di 3 sisi bendera itu. Mama merasa agak lega. Oh begitu, hanya di 3 sisi. Pada saat itu, ibu guru berkata pelan, sambil memberi tekanan pada setiap kata yang diucapkannya. Tapi, sebagian besar gambar tiang bendera itu juga berada di luar kertas dan sekarang masih ada di meja. Setelah berkata demikian, guru itu bangkit berdiri lalu mengucapkan kata-kata penutup dengan dingin. Saya bukan satu-satunya guru yang kesal. Guru di kelas sebelah juga mendapat kesulitan. Jelas Mama harus melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah itu. Ini tidak adil bagi murid-murid yang lain. Mama harus mencari sekolah lain. Sekolah yang bisa memahami dan mengajari putri ciliknya untuk menyesuaikan diri dengan orang lain. Sekolah yang sedang mereka tuju ditemukan Mama setelah mencari kemana-mana. Mama tidak bilang kepada Toto-chan bahwa dia dikeluarkan dari sekolah. Dia tahu Toto-chan takkan mengerti mengapa dia dianggap telah berbuat salah dan Mama tidak ingin putrinya menderita tekanan batin. Jadi diputuskannya untuk tidak memberitahu Toto-chan sampai dia dewasa kelak. Mama hanya berkata, "Bagaimana kalau kau pindah ke sekolah baru?" Mama dengar ada sekolah yang sangat bagus. "Baiklah," kata Toto-chan setelah berpikir cukup lama. Tapi, apalagi ini? Pikir Mama. Apakah dia tahu bahwa dia dikeluarkan dari sekolah? Tapi sesaat kemudian, Toto-chan hanya bertanya begini dengan riang. "Menurut Mama, para pemusik jalanan akan melewati sekolah baruku tidak?"